Baik, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulai pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita akan belajar masuk ke bab 3. Bab 3 pelajaran ke-1. Pelajaran pertama. Di sini saya share screen dulu. Udah Ibu, kita kan kita di sini level 1. Yang bab 1 sudah selesai, bab 2 sudah selesai, kita sekarang lanjut ke yang bab 3. Bab 3 ini temanya adalah al-jinsiyatu wal baladun. Al-jinsiyah adalah warga kenegaraan, kemudian al-baladun itu adalah negaranya. Jadi kalau kita adalah keluarganya Indonesia dan kita tinggal di negara Republik Indonesia, begitu ya. Kita masuk ke bab 3, pelajaran pertama. Di sini ada ad-darsul awal, al-jinsiyah. Kita akan belajar tentang kebangsaan, begitu ya. Kita masuk ke pelajaran yang pertama. Baik, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 4 orang yang sedang berfoto bersama, kelihatan ya. Ini kira-kira yang paling pinggir, yang pakai topi merah, kira-kira kewarganegaraannya apa nih, kalau ngelihat dari wajahnya? India. Ya, kurang lebih India atau Pakistan gitu ya, India atau Pakistan gitu. Kemudian yang kedua ini, lihat bajunya, lihat matanya, sipitnya, putih kulitnya, Oriental ya. Cina, Jepang, begitu ya. Kemudian nih, dengan khasnya kopiah ya ini, berwarna hitam, pakai sarung. Ini ciri khasnya orang apa? Indonesia. Ya, Melayu. Melayu, Indonesia, Malaysia, pakainya kayak gini. Yang terakhir, pakai shawl kayak gini nih, kita suka lihat di film-film India ya, Bollywood ya. Oke. Ini menjelaskan tentang sebuah kebangsaan begitu. Ini berkebangsaan sekitaran Palestina, India begitu. Ini Oriental wajahnya, ini wajah-wajah Melayu begitu ya teman-teman. Kita mulai di step pertama, yaitu step al-istima'. Kita akan simak video dulu. Nanti pasti teman-teman kan nggak dengar suaranya, tapi bisa dilihat gambarnya. Baik, tadi teman-teman bisa lihat ya, ada 2 orang yang sedang bercakap-cakap. Nah, orang yang pertama di sini namanya tadi Salim. Jadi kan ada orang yang lagi duduk di kayak taman gitu ya, sambil pakai headset, mungkin nonton apa di apa namanya iPad-nya. Kemudian ada orang datang mengucapkan, nah yang datang itu tadi namanya Salim, kemudian yang sedang duduk namanya Ahmad. Kata Salim, sobahul khair. Apa artinya teman-teman sobahul khair? Apa artinya sobahul khair? Masih ingat dong? Artinya apa sobahul khair? Ada yang masih ingat sobahul khair? Selamat pagi. Sobahul khair? Memang ada yang tahu? Lupa. Selamat pagi ya. Ya, selamat pagi. Sobahul khair, selamat pagi. Jawabannya sobahul nur. Nah, selamat pagi juga. Kemudian kata Ahmad, kaifa haluk. Nah, apa artinya kaifa haluk? Bagaimana kabarmu?
bagaimana kabarmu? Kemudian dijawab, alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah saya kabarnya baik. Wa anta, balik nanya ya, kalau kamu bagaimana? Begitu. Kemudian kata Ahmad, wa ana bi khair, dan saya juga baik. Kemudian Salim balik nanya, min aina ans? Min aina an? Berarti apa? Dari mana kamu asalnya? Begitu. Kamu berasal dari mana? Begitu. Kemudian kata Ahmad, ana min Urdun. Saya berasal dari Urdun, Yordania, begitu ya. Wa anta majin siyatuka, dan kamu apa kebangsaanmu, gitu ya. Apa kewarganegaraanmu? Jinsiyati Saudiyah. Warganegaraan saya Saudi. Berarti yang Ahmad berasal dari Yordania, Salim berasal dari Saudi Arabia. Kemudian Ahmad bilang, min aina min ayyi madinatin fi Saudiyah, dari kota mana? Maksudnya Saudinya itu di kota apa gitu. Tadi kan si Salim kan dari Saudi. Terus Ahmad nanya lagi, kayak kalau misalnya kalian gini, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Indonesianya di mana? Gitu loh. Nah, Ahmad tuh nanya, di kota apa? Gitu loh. Saudinya di kota apa? Kemudian kata Salim, ana min Riyadh. Saya dari kota Riyadh. Wa anta, kalau kamu, begitu ya. Terus kata Ahmad, ana min sukanil asimati Amman. Saya dari ibu kota. Asimah itu ibu kota. Saya berasal dari ibu kota Oman. Ibu kotanya Yordan, Oman ya. Kemudian Salim, innani azurul urduna li awwali marrah. Kata Salim, bahwasanya saya pernah mengunjungi Yordania baru sekali gitu. Saya baru sekali berkunjung ke Yordan. Wa asma'u anhu kathiron. Dan saya mendengar tentang dan saya mendengar banyak tentangnya gitu. Jadi Salim tadi kan berasal dari Saudi ya. Terus si Ahmad berasal dari Yordan, tinggal di ibu kota Oman begitu. Terus Salim itu pernah bilang bahwa saya baru sekali ke sana gitu, ke Yordania baru sekali, dan saya mendengar banyak tentang Yordania itu gitu. Wabimada yastahir, dan terkenal tentang apanya Yordania itu gitu ya. Si Salim nanya ke Ahmad karena dia baru pertama kali ke Yordan. Terus kata Ahmad, bil waqi'i asyahiyah wal alajiyah mislu al bahrul maut, kayak bahrul maut ya, laut mati, wa hamamat ma'in, wa bitra, wajaros, pokoknya dia menyebutkan tempat-tempat terkenal yang ada di Yordan. Wa muddajil rumani, walakin bimada tashtahir as-Saudiyah, dia balik nanya Ahmad juga penasaran gitu. Dengan apa begitu ya? Dengan apa Saudi itu terkenal gitu kan? Tadi kan si Salim nanya Yordan terkenal dengan apa, disebutin kan dengan apa, kota-kota apa sih namanya biasanya landmarknya yang terkenal gitu. Kemudian si Ahmad balik nanya, kalau Saudi terkenal tentang apanya begitu. Terus si Salim jawab, bil amakinil muqaddasah, dengan tempat-tempat suci begitu. Al-Masjidil Harami wal Masjidin Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Haram ada di Mekah, Masjid Nabawi ada di kota Madinah. Terus kata Ahmad, surirtu biliqa ika, saya merasa senang bertemu dengan kamu. Ini udah perpisahannya ya. Kemudian kata Salim, wa ana aidon, dan saya juga. Dari percakapan ini, tadi kita tahu ya bahwa tadi si yang berasal dari Yordania siapa? Ahmad atau Salim? Yang berasal dari Yordania Ahmad atau Salim?
Salim. Salim. Ahmad. Ahmad berasal dari Yordania. Tinggalnya di ibu kota Oman. Sedangkan Salim berasal dari Saudi. Tinggalnya di kota Riyadh. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi latihan. Kita masuk ke latihan. Di sini ada pertanyaan. Min aina anta? Jawaban yang pertama kita dengar. Ahlan bik. Masih inget ya, tadi kalau ada ditanya min aina anta, jawabannya apa? Ini yang alif pilihannya ahlan bik. Yang kedua, ana minal urdun. Kira-kira jawaban dari pertanyaan ini apa? Ahlan bik atau ana minal urdun? Ana minal urdun. Oke, yang Mbak ya. Jadi kalau ada yang nanya asal, ana minal urdun. Kalau kalian dari Indonesia berarti ana min Indonesia. Pertanyaan yang kedua, Ahmad min, ayo diingat-ingat ya, Ahmad tadi berasal dari mana? Masih ingat nggak Ahmad? Ahmad dari mana? Dari Yordania. Al-Qahirah. Yang Mbak? Min sukani asimatil aman. Yang alif pilihannya Al-Qahirah, artinya Kairo, Mesir. Yang Mbak, min sukanil asimati aman, dari ibu kota Oman. Yang benar alif atau yang Mbak? Mbak. Oke, lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Di sini teman-teman diminta untuk mencari kalimat yang sesuai dengan apa yang diperdengarkan. Coba nanti saya suarakan, nanti saya ulangi ke teman-teman ya. Lihat pilihannya yang alif, ba, atau yang jim di sini, di sebelah kanannya. Yang pertama, min sukani asimatil aman. Yang alif, ba, atau yang jim? Alif. Alif. Oke, yang kedua. Min aina ans? Yang ba atau yang jim? Jim. Kemudian yang terakhir, ana minal urdun. Terakhir ya. Oke, kita lanjut. Di sini teman-teman diminta untuk menyusun 4 kalimat ini agar menjadi sebuah percakapan yang baik gitu. Yang pertama ada Salim, alhamdulillah bi khairin wa ans. Kemudian yang kedua ada Ahmad, wa ana bi khairin. Nah, yang ketiga ada Salim, min aina anta. Terus yang keempat ada Ahmad, kaifa haluka. Jadi ingat-ingat tadi percakapan, kira-kira dari keempat kalimat ini mana duluan? Mana yang muncul paling awal? Menanyakan tentang asal dulu atau menanyakan tentang kabar dulu? Kabar. Menanyakan kabar. Ya, yang dal ya. Ahmad, kaifa haluka. Kemudian kalau ada pertanyaan kaifa haluka tadi jawabnya bagaimana? Bi khairin walhamdulillah. Berarti di sini. Kemudian setelah itu baru menanyakan tentang asal ya, min aina anta. Gini, wa anta, kemudian jawabannya salah. Ana bi khair dulu, karena di sini ada pertanyaannya ya, wa anta gitu. Dia habis nanya, dia balik nanya lagi gitu. Oke, kita lanjut. Ahlan bika, katanya gitu. Ahlan bika. Nah, kalau ada orang ngomong ahlan bika, kira-kira kita jawabnya alif yang ilaliko, atau yang ahlan bika juga, atau yang alhamdulillah bi khair. Kalau yang ilaliko ini teman-teman, sampai jumpa. Begitu ya. Kira-kira kalau ada orang yang
ahlan bika artinya kan selamat datang. Saya mengucapkan selamat datang atas kehadiran kamu gitu. Kalau ilaliko sampai jumpa, kira-kira nyambung atau enggak? Enggak ya. Enggak. Ilaliko itu jawabannya ma'as salamah begitu. Kemudian kalau alhamdulillah bi khair ini jawaban untuk pertanyaan apa? Masih ingat nggak tadi sebelumnya? Kaifa Kaifa haluka. Kaifa haluka. Berarti kalau ada orang bilang ahlan bik, kalian jawabnya Ahlan bika. ahlan bika juga begitu ya. Oke, kita lanjut. Barusan beliau ngomong bima tashtahirul urdun. Bima tashtahirul urdun, dengan apa Yordania itu terkenal begitu ya. Pilihan yang pertama alif bil waqa'i bil mawaqi'i asyahiyah wal ilajiyah, dengan landmark-landmarknya. Kemudian yang kedua, yang ba, min sukanil asimatil Oman. Saya berasal dari ibu kota Oman. Azurul Urdun, saya mengunjungi Urdun. Kira-kira kalau ditanya bima tashtahirul Urdun, jawabannya yang alif, ba atau yang jim? Alif. Oke, yang alif. Dengan landmark-landmarknya begitu ya. Sekarang kita lanjut lagi. Aina taskunu. Kalau ada yang nanya aina taskunu, artinya di mana kamu tinggal, begitu ya. Pilihan yang pertama, Al-Masjidun Nabawi, Masjid Nabawi. Yang kedua, Al-Bahrul Maut, Laut Mati. Yang ketiga, Fi Su'udiyah, di kota Saudi. Jawabannya yang alif, ba atau yang jim? Jim. Jim, baik. Di mana kamu tinggal? Di Saudi. Nggak mungkin ya tinggal di Masjid Nabawi, nggak mungkin tinggal di Laut Mati juga ya. Gitu. Itu bukan tempat tinggal masalahnya gitu ya. Oke. Apa? Kata dia, jinsiyati as-Su'udiyah. Ma jinsiyatuka, katanya gitu. Kewarganegaraanku adalah Saudi. Apa kewarganegaraanmu? Jawaban yang pertama, sobahul khair. Tadi sobahul khair untuk pertanyaan ya. Terus jawabannya apa kalau dibilang sobahul khair? Sobahun nur. Sobahun nur. Kalau surir tuh biliko ika tadi yang paling akhir bilangnya apa? Saya senang bertemu dengan kamu. Gitu ya. Kemudian yang jim, ana jinsiyati urduniyah. Kewarganegaraanku Yordania. Berarti kira-kira jawabannya yang mana yang paling benar? Jim. Oke, yang istimewa sudah selesai. Sekarang kita masuk ke step yang kedua, yaitu tentang al-mufradat atau kosakata. Nih, teman-teman bisa catat ya kosakatanya ya. Yang pertama ada al-jinsiyah. Perhatikan tulisannya, al-jinsiyah. Ana ahmilu al-jinsiyata al-misriyata. Al-jinsiyah, teman-teman, artinya adalah boleh kebangsaan, boleh kewarganegaraan. Boleh. Ana ahmilu al-jinsiyah al-misriyah, berarti saya membawa kewarganegaraan Mesir. Begitu. Jadi apa tadi arti bahasa Arabnya kebangsaan atau kewarganegaraan? Al-jinsiyah. Al-jinsiyah. Oke. Kata yang kedua ada al-asimah. Panjang ya. Al-asimah. Damaskus, asimatu Suriah. Damaskus, ibu kota dari Suriah. Jadi arti al-asimah adalah ibu kota. Kalau asimahnya Indonesia berarti apa? Jakarta. Oke. Kosakata yang ketiga, tashtahiru. Tashtahiru adalah terkenal. Ya, terkenal. Tashtahiru as-Su'udiyah bitumuri.
Saudi itu terkenal dengan kormanya, buah kurma gitu ya. Jadi arti dari tashtahiru adalah terkenal, masyhur gitu. Terkenal. Kalau Indonesia terkenal dengan apanya? Dua, kalau makanan Indonesia yang terkenal itu, kalau nggak nasi goreng, rendang, teman-teman. Itu yang terkenal di luar negeri. Oke, selanjutnya ada mawaqi'u siyahiyah. Zurtu ba'dal mawaqi'i asyiyahiyah kal Batsra. Jadi mawaqi'u siyahiyah ini adalah kayak peninggalan sejarah begitu ya. Peninggalan sejarah. Kemudian mawaqi'u ilajiyah adalah apa namanya bahasanya kayak hamamatu ma'ina minal mawaqi'i al-ilajiyah. Kayak apa ya? Pemandangan alam gitu ya. Pemandangan alam yang kalau tadi kan peninggalan sejarah begitu, kayak kalau yang ini kayak pemandangan alamnya yang bagian kayak pegunungan, laut, begitu. Mawaqi'ul muqaddasah, muqaddasah itu kayak tempat suci gitu, tempat ibadah begitu ya, tempat suci, tempat-tempat beribadah begitu. Al-Masjidun Nabawi minal mawaqi'il muqaddasah indal muslimin. Masjid Nabawi adalah tempat yang suci gitu untuk orang Muslim. Ada dua ya kalau di Saudi, ada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Gitu. Kalau masjid ya bahasa Indonesianya masjid juga ya. Zurtu Masjid dan Nabawi ya amsi. Saya mengunjungi Masjid Nabawi kemarin gitu. Jadi masjid artinya masjid. Unwan itu artinya alamat, boleh jalan. Pokoknya ya alamat lengkapnya mah huwa unwanu manzilika, berapa nomor gitu ya. Berapa nomor rumahmu begitu ya. Di sini kan kelihatan 4 begitu ya. Unwan itu kayak boleh judul, boleh apa nomor begitu unwan. Di sini kan ada syari kolam, jalan. Sudah selesai. Tadi kosakatanya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi latihan. Di sini ada mawaqi'u ilajiyah. Tadi apa artinya mawaqi'u ilajiyah? Pemandangan. Ya. Kemudian masjid. Masjid. Al-jinsiyah. Al-jinsiyah apa? Kebangsaan. Sekarang kita cocokin dengan gambar yang ada di bawahnya ini. Mawaqi'u ilajiyah cocoknya dengan gambar yang alif, ba atau yang jim? Jim. Yang jim. Sedangkan masjid yang alif atau yang ba? Yang ba. Ba. Jinsiyah yang Alif. alif ya. Oke, kita lanjut. Sekarang teman-teman diminta untuk mencocokkan dengan yang berwarna biru tua ini ke berwarna biru muda jadi sebuah kalimat gitu. Mawaqi, ada jinsiyati, ada al-masjid. Kemudian di sini ada as-su'udiyah, ada an-nabawi, ada as-siyahiyah. Di sini yang udah paling pasti kan masjid kira-kira jodohnya ke Su'udiyah, Nabawi atau Siyahiyah? Nabawi. Nah, udah pasti ya Masjid Nabawi. Sekarang tadi ada dari kosakata ada al-mawaqi ya, ada 2, al-mawaqi'u al-ilajiyah, satu lagi ada al-mawaqi'u apa? Masih ingat nggak? Al-mawaqi'u asyajiyah. Asyahiyah begitu. Tempat-tempat bersejarah. Tinggal terakhir jinsiyati apa?
Saudiyah. Artinya kewarganegaraanku adalah Saudi. Al-Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. Al-Mawaqi wa Asiyahiyah artinya tempat bersejarah. Begitu. Sekarang kita lanjut. Kalau tempat bersejarahnya di Indonesia di mana teman-teman tahu nggak? Tempat bersejarah di Indonesia. Candi-candi ya biasanya kalau di Indonesia ya. Candi Jogja, Borobudur, Candi Borobudur, Prambanan. Gitu ya. Oke, sekarang teman-teman diminta untuk melengkapi sebuah kalimat ini menggunakan pilihan 3 kata di atasnya. Titik, 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 simatus Saudiyah. Kira-kira yang paling pantas itu jinsiyatuka tadi artinya kewarganegaraanmu, begitu ya. Madinah itu artinya kota, gitu. Ar-Riyadh itu artinya Riyadh, gitu ya. Kira-kira kalau kita yang paling bisa melengkapi untuk titik-titik di bawah ini, Asimah tadi artinya apa teman-teman masih ingat nggak? Ibu kota. Ibu kota. Berarti titik-titik-titik ibu kota Saudi. Apa ibu kotanya Saudi? Riyadh. Riyadh. Oke. Kemudian titik-titik-titik. Jawabannya jinsiyati Sudaniyah. Apa titik-titik-titik-titik? Kewarganegaraanku Sudan. Berarti yang cocok untuk melengkapinya jinsiyatuka atau madinatin? Al-Jinsiyah. Jinsiyatun. Jinsiyatuka. Yang terakhir ini ya, min ayyi madinatin fi Saudiyah, dari kota apa kamu di Saudinya, gitu ya. Lanjut. Sudah selesai. Kita masuk ke step yang ketiga yaitu al-anmat wa tarokib, tata bahasa. Kita akan belajar tentang al-fi'lul mudhari atau kata kerja yang sekarang. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita kenal dengan present tense. Tapi fi'il mudhari itu kalau di bahasa Arab dia bisa mencakup yang sekarang atau yang akan datang, teman-teman. Itu masuk ke dalam satu kata kerja. Jadi fi'il mudhari adalah fi'il yang menandai atau yang sebuah kata kerja yang menerangkan bahwa pekerjaan tersebut masih berlangsung ketika si pembicara sedang berbicara. Kayak misalnya kalau saya nanya ke teman-teman, apakah kalian sedang duduk? Jawabannya, ya, saya sedang duduk. Berarti kegiatan duduk itu masuk ke dalam fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Karena kegiatan duduk itu masih dilakukan ketika kalian berbicara. Begitu. Nah, di sini dilihat ya teman-teman yang berwarna merah ini, askunu fi syiqqah. Saya tinggal di apartemen. Berarti ketika si pembicara ini berbicara bahwa saya tinggal, posisinya ketika dia berbicara, dia masih tinggal di apartemen tersebut. Begitu. Contoh yang kedua, tashrobu Fatimatus syai. Fatimah sedang meminum teh. Lihat ya, nih posisinya dia pas bilang dia lagi megang gelas. Jadi posisinya pas dia ngomong bahwa Fatimah sedang meminum teh, itu kegiatan meminum teh masih berlangsung begitu. Contoh yang ketiga, yadrusu Ahmadu fi jami'ah. Ahmad sedang belajar di perguruan tinggi. Berarti ketika kalimat itu diutarakan, kegiatan belajar si Ahmad masih berlangsung. Begitu. Contoh yang keempat, naktubud darsah. Kami menulis pelajaran. Naktubu di sini merupakan fi'il mudhari. Karena ketika dibicarakan, kata kerja tersebut masih berlangsung. Begitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa
fiil mudhari tadi, kata kerja yang sekarang tadi dimulai dengan salah satu huruf mudharaah. Nah, huruf mudharaah itu ada 4, teman-teman. Yang pertama ada alif, yang kedua ada ya, yang ketiga ada nun, yang keempat ada ta. Nah, contohnya askunu fi syiqqah. Di sini ada A-nya warna merah, kemudian sin, kaf, dan nunnya berwarna biru ya. Yang berwarna biru di sini adalah kata kerjanya, sedangkan yang berwarna merah di depan adalah subjeknya, atau orang, kata ganti orang yang sedang melakukan. Kalau alif ini digunakan untuk menunjukkan bahwa orang pertama tunggal, berarti saya. Alif ini untuk saya. Kalau askunu fi syiqqah berarti saya sedang tinggal di sebuah apartemen. Alif untuk saya. Yadrusu Ahmad fil jami'ah. Kalau huruf ya ini digunakan untuk menunjukkan kata ganti orang ketiga tunggal. Berarti dia laki-laki. Orang ketiga dia ya, orang pertama kan saya, orang kedua kamu, orang ketiga dia ya. Jadi kalau alif tadi untuk orang pertama tunggal yaitu saya, yang contoh yang kedua ya untuk orang ketiga tunggal yaitu dia laki-laki. Kemudian yang nun ini untuk orang pertama jamak, berarti kami. Naktubu ad-darsa, kami sedang menulis pelajaran. Sedangkan kalau yang terakhir itu ta itu untuk orang kedua perempuan, yaitu kamu, orang ketiga perempuan, dia perempuan. Berarti karena di sini Fatimah ya, tashrobu Fatimah syai, Fatimah sedang meminum teh. Tuh, berarti tadi huruf mudharaah ada berapa teman-teman? 4. 4. Apa aja? Yang pertama Alif. Kemudian yang kedua Ya. yang ketiga Nun. yang terakhir Ta. alif untuk siapa? Saya. Untuk saya. Ya, untuk siapa? Iya. Dia Laki-laki. Terus yang nun untuk siapa? Kami. Orang pertama jamak atau kami. Kemudian yang terakhir ta untuk siapa? Dia perempuan. Dia perempuan. Dia perempuan. Ta itu bisa untuk dia perempuan atau untuk kamu laki-laki, bisa juga. Jadi penggunaannya bisa untuk dua begitu ya. Di sini kita masuk ke yang latihannya. Titik Ahmad Asyai. Ahmad ya di sini Ahmad. Berarti kalau dibilang Ahmad di sini ingat orang pertama atau orang kedua, orang pertama atau orang ketiga berarti? Pertama. Ahmad. Kalau orang pertama kan saya. Kalau Ahmad berarti dia pasti laki-laki. Jadi untuk orang ketiga laki-laki. Masih ingat nggak kalau untuk orang ketiga laki-laki dia laki-laki berarti butuh depannya apa? Alif, ya, ta, nun atau ta? Ya. Ya, tinggal dipilih. Di sini asyrobu, yashrobu, tashrobu berarti alif, ba atau yang jim? Yang ba. Yasrobu. Berarti yashrobu Ahmad Asyai, karena Ahmad adalah laki-laki dan dia orang ketiga, berarti butuhnya ya, begitu ya. Sekarang Fatimah perempuan ya, orang ketiga. Orang ketiga perempuan butuhnya alif, ya, nun atau ta? Ta, berarti Tasrobu. Tashrobu al-qahwata. Yang terakhir ana berarti saya. Saya. Adalah yang pertama tunggal alif, berarti ana asyrobul ma'ah, saya sedang meminum air gitu. Kita lanjut. Di sini teman-teman diminta untuk mengidentifikasi sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat fiil mudhari.
Ingat teman-teman, fi'il mudhari adalah fi'il yang di dalamnya terdapat huruf mudhoro'ah. Ada alif, ya, nun, dan ta. Ingat ya, di sini kalimat pertama, nadhabu ilal jami'ati sobahan. Kata kerjanya nadhabu. Di dalam nadhabu ada huruf mudhoro'ah atau enggak? Ada. Berarti dia masuk fi'il mudhari ya. Huruf mudhoro'ahnya yang mana? Nun. Nun. Nun tadi untuk siapa? Kami. Orang pertama jamak atau Orang kami. pertama jamak. Kemudian kalimat yang kedua ada ajlisu fil qa'ah. Saya sedang duduk di ruangan, begitu ya, di aula. Sedangkan fi'il mudhari'nya adalah ajlisu. Di dalam ajlisu apakah ada huruf mudhoro'ahnya? Ada. Apa mudhoro'ahnya? Alif. Alif. Alif untuk siapa tadi? Masih ingat nggak? Saya. Ya. Kalimat yang ketiga. Syariba Muhammadun al-ma'a. Muhammad minum air. Di sini kata kerjanya adalah syariba. Di dalam syariba apakah ada fi'il mudhari? Ada huruf mudhoro'ah? Enggak. Ada nggak di depannya? Alif, ya, nun atau ta? Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Berarti syariba bukan termasuk fi'il mudhari. Oke. Kita lanjut. Di sini teman-teman diminta untuk mengidentifikasi mana fi'il mudhari'nya. Kalimat yang pertama, yaktubu at-talibu ad-darsa. Dari yaktubu at-talibu ad-darsa, mana fi'il mudhari'nya? Yaktubu. Yaktubu, artinya menulis. Kemudian kalimat yang kedua, ada rusu fil jami'ah. Mana fi'il mudhari'nya? Adrusu. Adrusu, artinya belajar. Fatimatu taskunu fi baitin. Mana fi'il mudhari'nya? Taskunu. Taskunu, artinya sedang tinggal. Bisa ya mengidentifikasi fi'il mudhari ya? Insya Allah. Bisa, Bu. Nah, sudah selesai di bagian yang an matarokib, kita lanjut tentang yang al-qiraah. Di al-qiraah di sini teman-teman sangat dibutuhkan untuk pemahaman dan hafalan begitu. Jadi harus mengingat-ingat teks yang ada di awal ini. Kita akan membacakan teksnya, kemudian kita pahami dan kita ingat-ingat. Begitu. Di sini ada 4 kalimat ya teman-teman. Kalimat yang pertama ada jinsiyati su'udiyatun. Apa tadi artinya? Kewarganegaraanku adalah Saudi, gitu ya. Ma jinsiyatuka anta? Apa kewarganegaraanmu? Ingat, kalimat yang pertama jinsiyati su'udiyah. Ma jinsiyatuka anta? Kalimat yang kedua ana jinsiyati urduniyah. Artinya apa? Keluarga negaraan saya Yordania. Oke. Kemudian bima tashtahirul urdun? Apa artinya? Tashtahiru ada tadi di kosakata tashtahiru Terkenal. Berarti bima tashtahiru urdun? Dengan apa Yordania itu terkenal begitu ya? Kemudian arti bil mawaki asiyahiyah wal ilajiyah, dengan tempat bersejarah dan juga pemandangan alam begitu. Jadi ingat, kalimat yang pertama dia ngomong bahwa jinsiyati as-Saudiyah, kewarganegaraanku Saudiyah. Ma jinsiyatuka anta, apa kewarganegaraanmu? Kalimat yang kedua, ana jinsiyati Urduniyah. Berarti di sini ada dua kebangsaan ya, Saudi dan Yordan. Begitu. Abis nanya kebangsaan, dijawabnya kebangsaanku adalah Yordania. Bima tashtahirul Urdun, dengan apa Yordania itu terkenal? Bil mawaqi'i asiyahiyah wal ilajiyah, dengan tempat bersejarah dan pemandangan alam begitu.
Ingat ada empat kalimat ini harus diingat-ingat terus. Oke, ini yang kalimat pertama tadi kita lengkapin ya. Jinsiyati Saudiyah, ma titik 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 anta, jawabannya ana, jinsiyatuka atau urdun. Jinsiyatuka. Jinsiyatuka. Titik 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 jinsiyati urduniyah, ana atau urdun? Ana. Ana. Terakhir ya. Syahiru al-urdun bil mawaqi'i asyahiyah wal ilajiyah. Masih diingat teks yang di awal sebelumnya tadi. Sekarang dilengkapinya pakai pilihan 3 kata yang di sebelah kiri ya. Jinsiyati Saudiyah, ma titik titik anta, jinsiyatuka, jinsiyati atau urduniyah? Jinsiyatuka. Jinsiyatuka. Bima tashtahirul urdun. Tadi ingat jawabannya apa? Bima tashtahirul urdun bis sona'ah atau bil mawaqi'i asyahiyah wal ilajiyah atau bir riyadhah? Bil mawaqi'i. Bil mawasi'i. Bil mawaqi asyahiyah wal terakhir ana urduniyun ma jinsiyati wa jinsiyati ana urduniyun wa jinsiyati Suudiyah Sudaniyah apa urduniyah? Alif atau yang jim? Jim. Saya orang Yordan. Apa? Dan keluarga negaraanku adalah Yordania. Baik, sekarang kita lanjut. Ini ada 3 buah kalimat. Kalau kalimat ini sesuai dengan teks yang di awal, teman-teman bisa checklist. Kalau tidak sesuai, teman-teman bisa silang. Begitu. Kalimat yang pertama, ana urduniyun wa jinsiyati urduniyah. Betul atau salah? Salah. Saya orang Yordan dan keluarga negaraan saya Yordan. Betul atau salah? Oh, betul Bu. Betul. Oke. Tashtahirul urdun bil ghabat. Yordania terkenal dengan hutannya. Betul atau salah? Salah. Itu terkenal tentang apanya tadi? Mas ingat nggak di teks? Tentang pemandangan alam dan landmarknya. Oke, berarti salah ya. Sekarang ana Saudiyun wa jinsiyati Saudiyah. Betul atau salah? Saya orang Saudi dan keluarga negaraan saya Saudi. Betul atau salah? Betul. Oke. Lanjut. Sudah selesai yang tentang qiraah, kita lanjut ke sesi yang akhir yaitu al-kitabah. Kitabah ini teman-teman dibutuhkan untuk mengingat-ingat tulisan di kosakata, begitu ya. Jadi nanti tadi kan sudah belajar kosakata. Nah, masih ingat nggak tadi yang ada gambar ini menerangkan kosakata tentang apa? Unwan, alamat. Unwan. Gimana tulisannya? Unwanun. Salah. Pakai alif lam apa? Pakai alif lam? Salah juga. Bagaimana cara yang betul? Atau enggak panjang? Gimana tulisannya yang benar? Hal sahihnya ma huwa unwanu. Unwanu. Oke. Berarti nggak pakai alif lam. Oke. Begitu. Kita lanjut. Tadi kayak saya udah nulis gitu. Ternyata apa yang kurang ya? Tadi saya nggak panjang ya apa? Oke. Yang ini.
Tadi gambar apa ini? Masih ingat nggak? Gambar apa? Masjid. Gambar apa masih ingat nggak? Masjid. Masjidun. Kita lanjut. Nih teman-teman diminta untuk nyusun sebuah kalimat. Min, sukani, ana, al-asimah. Masih ingat nggak kalimatnya seperti apa? Ana. Ana. Kemudian? Min. Min. Kemudian? Sukan. Iya, sukanil asimah. Saya berasal dari ibu kota. Betul. Ana min sukanil asimah. Saya berasal dari ibu kota. Ma jinsiyatuka wa anta. Mana dulu? Jinsiyatuka ini kita taruh paling akhir. Gampangnya gitu. Kenapa? Karena dia ada tanda tanyanya. Pasti tanda tanya berarti pasti ada di akhir. Tinggal ma duluan atau wa anta duluan. Ma. Ma dulu di paling depan. Berarti ma wa anta jinsiyatuka gitu. Wa anta dulu. Wa anta. Wa anta. Oke. Wa anta ma jinsiyatuka gitu ya. Kita lanjut. Nih, gampang. Yang ada tanda tanyanya kita taruh paling belakang. Tinggal aina sama min. Mana duluan? Aina dulu atau min duluan? Min. 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 Aina anta. Apa artinya min aina anta? Dari mana kamu? Artinya? Dari mana kamu? Berasal. Berasal. Oke, sudah selesai teman-teman. Pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah. Terkait tentang al-jinsiyah ya tadi ya, atau kewarganegaraan. Ada beberapa kosakata yang sudah teman-teman dapat, itu tolong tadi satunya bisa diperhatikan juga terkait fi'il mudhari begitu. Sudah selesai sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Sudah paham ya? Fahimtum jami'an? Cukup. Iya, Bu. Oke, jika sudah cukup, tidak ada pertanyaan, saya tutup. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sampai ketemu minggu depan di hari Sabtu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.